semua, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngulik sesuatu yang keren banget, dunia tersembunyi dari termodinamika. Kita akan melangkah lebih jauh dari sekedar tekanan dan volume yang biasa kita pelajari di buku-buku teks. Coba deh, kalau dengar kata termodinamika, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti nggak jauh-jauh dari mesin uap. Atau mungkin balon udara panas kan? Nah, siap-siap ya, karena hari ini kita bakal bongkar sisi lain dari termodinamika yang jujur, jauh lebih luas dan mungkin bakal bikin Anda kaget. Soalnya gini, termodinamika itu bukan cuma soal panas dan gas loh. Prinsip yang sama ternyata bekerja di balik keindahan gelembung sabun yang kelihatannya rapuh dan juga di balik kekuatan luar biasa dari kabel baja yang menopang jembatan. Intinya, energi itu ada di mana-mana, dalam bentuk yang seringkali nggak kita duga. Oke, jadi ini dia rencana main kita hari ini. Pertama, kita bakal coba pahami dulu apa sih maksudnya melampaui tekanan dan volume. Terus, kita akan bedah 3 contoh super menarik dari dunia nyata. Kawat yang diregangkan, lapisan tipis pada permukaan kayak gelembung sabun tadi, dan bahkan baterai. Dan di akhir, kita akan coba tarik benang merahnya, gimana semua ini nyambung dalam satu kerangka kerja energi yang universal. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini, kita akan coba melihat energi dengan kacamata yang benar-benar baru. Nah, ini inti dari pembahasan kita hari ini. Gimana sih termodinamika itu bekerja di sistem-sistem yang nggak cuma bergantung sama tekanan dan volume. Nah, ini dia istilah kuncinya, sistem non-hidrostatik. Duh, namanya kedengeran ribet ya? Tenang, tenang. Sederhananya gini aja, ini tuh sistem di mana kerja atau energi yang terlibat itu bukan cuma soal seberapa besar tekanan dan seberapa besar volume. Ada pemain lain, ada pasangan variabel lain yang bekerja. Penasaran kan apa aja itu? Nanti kita lihat. Oke, disinilah perbedaannya jadi jelas banget. Kalau sistem hidrostatik, ya, yang biasa kita pelajari, kayak gas di dalam piston, itu pakai tekanan dan volume. Tapi ternyata, termodinamika itu lebih dari itu. Kita bisa loh menggeneralisasi konsep ini, jadi kita punya yang namanya gaya umum, ini semacam dorongan, dan perpindahan umum, ini hasilnya. Anggap aja ini semacam template universal buat ngitung kerja. Nah sekarang yuk kita lihat gimana template ini berlaku di contoh-contoh nyata. Oke, kita mulai dari yang paling simpel dulu ya. Contoh pertama, kawat yang diregangkan. Coba dibayangin, ini tuh kayak termodinamika yang terjadi dalam satu garis lurus aja alias satu dimensi. Jadi, kalau kita ngomongin kawat, lupakan sejenak soal tekanan dan volume. Nggak relevan di sini. Keadaan termodinamikanya itu dijelasin sama 3 hal. Pertama, tegangan atau gaya tariknya kita sebut F. Kedua, panjang kawatnya yaitu L. Dan ketiga, yang nggak boleh ketinggalan, tentu saja temperatur atau suhunya. Nah, perilaku kawat yang ditarik ini diatur sama satu hukum fisika dasar yang namanya hukum Hooke. Gampangnya gini, selama kita nggak nariknya kelewatan sampai putus, pertambahan panjang kawat itu sebanding sama seberapa kuat kita nariknya. Makin kencang ditarik, ya makin panjang dia melar. Dan ini dia rumusnya. Eits, jangan panik dulu lihat persamaan matematika. Ini simpel kok. F itu gaya tariknya, L dikurangi L0 itu cuma nunjukin seberapa panjang kawat yang melar dari panjang awalnya, terus K itu konstanta pegas yang intinya nunjukin seberapa kaku si kawat. Jadi rumus ini tuh cara keren buat bilang tarikan sama dengan kekakuan dikali pertambahan panjang. Tapi kan kawat baja sama kawat tembaga beda ya kakunya. Nah, gimana cara kita mengukur sifat bawaan dari material itu sendiri? Disinilah modulus yang masuk. Gampangnya, ini adalah angka yang nunjukin seberapa bandel atau seberapa kaku sebuah material itu. Semakin besar angkanya, semakin susah buat dilegangin. Oke, rumusnya mungkin kelihatan sedikit lebih kompleks, tapi idenya tetap sederhana kok. Ini pada dasarnya adalah modulus yang diukur pada suhu konstan, makanya ada embel-embel isotermal. Ini penting banget karena ternyata suhu itu ngaruh ke kekakuan material. Ini poin kuncinya. Kawat yang panas itu bisa jadi lebih gampang melar daripada kawat yang dingin. Suhu punya peran. Baik, cukup soal satu dimensi. Sekarang kita naik level ke 2 dimensi. Kita akan pakai contoh yang pasti kita semua tahu dan suka. Fisika di balik gelembung sabun, atau lebih umumnya, lapisan permukaan. Sama kayak kawat tadi, lapisan permukaan ini juga punya trio koordinat termodinamikanya sendiri. Kita nggak pakai lagi tegangan dan panjang. Gantinya adalah tegangan permukaan, yang biasanya disimbolkan dengan gamma, terus luas permukaannya atau A, dan tentu saja temperatur.
Nah, ini nih bagian yang menurut saya super menarik dan agak-agak aneh. Hasil eksperimen itu nunjukin kalau tegangan permukaan, jadi ini semacam kulit yang nahan gelembung biar nggak pecah, itu nilainya nggak tergantung sama seberapa gede gelembungnya. Aneh kan? Ternyata nilainya itu hanya fungsi dari suhu, cuma bergantung sama temperatur. Makin panas cairannya, tegangan permukaannya makin lemah. Sekarang kita beralih ke contoh ketiga, yang bakal bawa kita ke persimpangan antara dunia kimia dan listrik. Apa itu? Sel elektrokimia. Atau ya kita semua kenal sebagai baterai. Yang kita lihat ini adalah sel Daniell, salah suatu contoh baterai klasik. Prinsipnya simpel banget. Ini alat yang mengubah energi dari reaksi kimia jadi energi listrik. Coba kita lihat diagramnya ya. Di satu sisi ada logam seng yang larut. Pas dia larut, dia melepaskan elektron. Nah, elektron-elektron ini nggak diam aja. Mereka jalan lewat kabel, mungkin menyalakan lampu di tengah jalan, terus sampai di sisi satunya lagi, di mana mereka ditangkap sama tembaga. Perjalanan elektron inilah yang kita sebut arus listrik. Dan lagi-lagi kita ketemu sama seperangkat koordinat termodinamika yang baru dan unik. Kalau buat baterai, yang jadi pemain utamanya adalah, pertama, gaya gerak listrik atau GGL. Pikirin aja ini mirip tegangan atau voltase. Kedua, muatan listrik total yang pindah, kita sebut Z. Dan ketiga, seperti biasa, temperatur. Lalu, gimana hubungan antara reaksi kimia di dalam dan listrik yang keluar? Nah, itu semua diatur oleh hukum Faraday. Anggap aja ini kayak resep masak. Hukum ini ngasih tahu kita untuk setiap sekian banyak muatan listrik yang mengalir, berapa banyak bahan kimia yang harus bereaksi. Keren kan? Ini jembatan yang menghubungkan dunia atom yang kecil banget sama dunia sirkuit listrik yang kita pakai sehari-hari. Oke, jadi kita udah lihat 3 sistem yang kelihatannya beda banget ya. Ada kawat, ada gelembung sabun, ada baterai. Nah, sekarang waktunya kita tarik mundur sedikit, kita satukan semua ini, dan coba cari, ada nggak sih pola yang sama di antara semuanya? Dan inilah jawabannya. Tabel ini merangkum semua yang kita bahas. Coba perhatikan polanya deh. Di setiap sistem, untuk menghitung kerja, kita selalu mengalihkan sesuatu yang sifatnya kayak gaya dengan sesuatu yang sifatnya kayak perpindahan. Kalau di gas, tekanan dikali volume. Di kawat, tegangan dikali panjang. Di lapisan film, tegangan permukaan dikali luas. Dan di baterai, GGL dikali muatan. Wow, polanya sama persis kan? Cuma aktor atau variabelnya aja yang ganti. Jadi, kesimpulan utamanya apa? Ini dia. Dalam termodinamika, konsep kerja itu ternyata jauh lebih fleksibel daripada yang kita kira. Pada dasarnya, kerja itu selalu perkalian antara sebuah kuantitas yang mirip gaya dengan kuantitas yang mirip perpindahan. Ini adalah sebuah kerangka berpikir yang super kuat dan universal buat memahami energi di sistem apapun. Nah, sekarang Anda udah lihat kan gimana energi tersembunyi ini bekerja di dalam seutas kawat, di gelembung sabun, dan di dalam baterai. Pertanyaan terakhir dari saya buat Anda, coba deh lihat sekeliling Anda sekarang. Kira-kira di mana lagi ya prinsip yang sama ini sedang bekerja tanpa kita sadari?